As-Samman yang bernama Zakwan As-Samman, penjual minyak. Adapun bapaknya dia rawi yang ma'ruf, siqah atau di atas siqah, namun Suhail turun dari derajat siqah. Dikatakan oleh para ulama la ba'sa bihi. Berkata Abu Hatim, yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi. Maka banyak dari para ulama yang menyebutkan laisa bihi ba's, seperti An-Nasa'i juga. Maka dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan dari Nu'man Ibnu Abi Ayyash, maka dia adalah Nu'man Ibnu Zaid Ibnu Abi Ayyash Al-Ansari Al-Madani, dan dia rawi yang siqah, disiqahkan oleh Yahya Ibnu Ma'in. Kemudian meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, maka sahabat kita di hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri barakallahu fikum dari para sahabat yang mana dia itu masyhur bil kuna, masyhur dengan kunyahnya, seperti Abu Hurairah, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Musa Al-Ash'ari, kulluhum masyhur bil kuna. Idan masmuh Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan, dan manakibnya sangat banyak keutamaannya. Pertama, dia min ulama as-sahabah, mendengar hadis dari Nabi banyak, dan dia di rutbah as-sabi'ah minal muksirin fi riwayatil athar. Maknanya periwayatannya yang terakhir dari rawi-rawi yang meriwayatkan, dari para sahabat yang meriwayatkan ribuan hadis. Maka tingkatan yang ketujuh adalah tingkat yang akhir dari para sahabat yang meriwayatkan ribuan hadis. Maka dia di tingkat ranking ketujuh minal muksirin fi riwayatil asar. Kemudian setelahnya adalah Abdullah, yang mana sebelum dia adalah Ibnu Mas'ud, dan setelah dia Jabir Ibni Abdillah. Maka periwayatan beliau sekitar 1170 hadis. Maka oleh sebab itu banyak dari para sahabat yang meriwayatkan dari dirinya. Di kalangan para sahabat banyak yang mengambil ilmu darinya, seperti Ibnu Abbas, Abu Umamah, Abu Tufail, Ibnu Umar, Jabir Ibni Abdillah, Mahmud Ibnu Lubaid. Semuanya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dari keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri, selain dari periwayatan hadis dan ilmu, juga amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar wa la yakhafu laumata laimin fi nasri sunnah. Maka dia tidak takut menegakkan sunnah dan menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, seperti kisah yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana dia meriwayatkan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
fa in lam tastati' fa bilisanih, fa in lam tastati' fa biqalbih, wa dzalika ad'aful iman. Maka sampaikanlah kebenaran itu. Jika melihat kemungkaran, sampaikan kebenaran, peringatkan kemungkaran dengan tangan. Bagi mereka orang-orang yang mampu untuk melaksanakan dengan tangan, seperti pemerintah ataupun seorang pemimpin ataupun seorang bapak kepada anak dan istrinya. Bisa dengan tangan melihat kemungkaran diingkari. Jika tidak mampu, cukup dengan lisan, seperti tugasnya para dai. Menasehati, diikuti alhamdulillah, tidak diikuti ya sudah, terserah. Pokoknya sudah disampaikan. Dan yang ketiga, dengan lisan pun tidak bisa. Jika dia mendakwahkan, mungkin akan dipukul. Seperti anak ingin mengajari bapaknya sunnah, ingin menyelamatkan kemungkaran dari bapaknya yang selalu merokok. Maka jika dia mengatakan, "Pak, jangan merokok," langsung dipukul. Dan sudah terbiasa seperti itu. Maka fabi qalbih wa dzalika ad'aful iman, dan yang demikian selemah-lemahnya iman. Maka meriwayatkan hadis ini dengan kisah bahwa dulu disebutkan di Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW keluar di Idul Adha dan Idul Fitri, salat. Nabi itu memulai dengan salat duluan, 2 rakaat. Kemudian setelah selesai salat, baru Nabi melaksanakan khutbah. Maka dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beginilah sunnah yang kami dulu dapati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun falam yazal kadzalika hatta kana Marwan ibnul Hakam fa kharajtu mukhasiran Marwan hatta atainal musalla fa idza Katsir ibnu Salt qad bana mimbaron mintin walabinin fa idza Marwan yunazi'uni yadahu ka'annahu yajurruni nahwal mimbar wa ana ajruhu nahwas shalah. Maka di zaman kepemimpinan Marwan ibnul Hakam, maka di sini bagaimana seorang sahabi, seorang ulama taat kepada pemerintahnya, tidak khuruj anil hukam. Namun taat kepada yang ma'ruf. Di saat dia melihat kemungkaran dari kebid'ahan yang akan dilakukan, dia katakan, "Aku salat bersama Nabi." Salat dulu baru khutbah. Tetapi Marwan ibnul Hakam sudah mempersiapkan an yakhtuba awalan kama salatil jum'ah summa yusalli. Limada likainas yastami'unahu, agar dia didengar. Akhirnya di saat menjelang salat, maka telah dibangun oleh Katsir ibnu Salt mimbar dari semen, dari tanah, belum ada semen, dari tanah. Maka akhirnya di saat berdiri Marwan ibnul Hakam yang ingin berkhutbah duluan, ditarik oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Fahuwa yunazi'uni ilal mimbar wa ana unazi'uhu ilas shalah. Maka aku menarik dia ke tempat musalla, salat dulu. Dia menarik aku agar membiarkanku untuk pergi ke mimbar langsung. Ditarik oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Salat dulu, itu sunnah. Akhirnya dia
tetap ingin pergi ke tempat khutbah dulu. Maka terus menerus seperti itu. Maka kemudian akhirnya dikatakan oleh Amir, ya Aba Sa'id, qaturika mata lamu. Wahai Abu Sa'id, telah ditinggalkan dari sunnah yang engkau ketahui. Sekarang ini khutbah duluan baru salat. Qultu kalla walladzi nafsi biyadihi la ta'tuna bi khairin mimma a'lamu. La ta'tuna bi khairin mimma a'lamu. Maka tidak, demi Allah, tidaklah yang aku ketahui itu kecuali baik, dan apa-apa yang tidak aku ketahui dengan kamu membuat perkara yang baru itu adalah keburukan. Dikatakan kepada amirnya demikian, kemudian dia pergi. Maka lihat bagaimana sikap dari sahabi yang agung. Dia tidak memberontak dan dia tidak memburuk-burukan di depan manusia keburukan dari pemimpinnya. Namun di dalam hadis disebutkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di saat makhluk menyelisihi perintah Rabb-nya. Maka di sini dia melihat itu adalah perkara yang bid'ah. Akhirnya dia tidak sholat dengan imam tersebut, insarafa. Maka inilah dari keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun kembali kepada matan. Maka di dalam matan, di dalam hadis yang disebutkan, hadis ini muttafaqun alaih, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma yauman, barang siapa seseorang berpuasa satu hari saja, fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anin nar, Allah akan menjauhkan dirinya, yakni wajahnya, maknanya dirinya semuanya, dari api neraka. Sabi'ina kharifa, sejauh 70 tahun. Hadis ini muttafaqun alaih dan dipilih oleh penulis dari riwayat Imam Al-Bukhari karena lebih kuat. Dan kemarin penulis memilih dari riwayat Muslim tentang hadis Ka'ab ibnu Ujrah di saat dia mencukur kepalanya karena lebih abyan, lebih jelas periwayatannya. Adapun fi sabilillah, man shoma yauman fi sabilillah, kalimat fi sabilillah di sini menunjukkan bahwa dia ikhlas. Sehingga maknanya di sini, barang siapa yang berpuasa satu hari saja dalam keadaan ikhlas, bukan terpaksa, bukan semua orang di rumah pada puasa akhirnya dia ikut puasa, bukan karena itu, tetapi karena Allah. Maka dia berpuasa karena Allah, itu maknanya di sini. Maka balasannya karena keikhlasan niat, dia dijauhkan dari api neraka. Dan ucapan man shoma yauman, yauman di sini i'rabnya nakirah bitanwin maf'ulun bih, dan datang fi siyaqi syart. Karena man di sini man ismu syarat. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, maka satu hari di sini puasa apa? Bersifat umum. Man shoma yauman, yauman dari puasa yang wajib Ramadan, satu hari dari puasa Ramadan yang 30, maka Allah menjauhkan dia dari api neraka. Atau satu hari dari puasa sunnah, Itsnin wal Khamis, atau salasati ayam fi kulli syahr, ayamil bid, atau siam Daud, maka di sini dia mendapatkan
keutamaan meskipun satu hari. Bisyarat mada fi sabilillah. Hada huwa syarat. Maka ikhlas fi sabilillah walau kana yauman minasyahri Ramadan fa hadal yaum yubaiduhu minan nar.